Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Ibu Iin Widianasari dalam bidang studi IPS bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah sama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, sekarang kita lanjut ke poin C, strategi pengembangan sektor ekonomi, maritim dan agrikultur. Tujuan kita pembelajaran kali ini diharapkan Ananda sekalian mampu untuk 1. Mampu menganalisis model penguatan ekonomi maritim. 2. Mampu menganalisis model penguatan agrikultur. Ada yang tahu pengertian ekonomi maritim, anak-anak? Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, serta perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, serta industri dan jasa yang terkait di dalamnya. Nah, ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada yang tahu perbedaan ekonomi maritim dan kelautan? Perbedaannya, ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut. Sedangkan ekonomi kelautan di sini merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir. Kalau ada perbedaan, pasti ada persamaannya. Persamaannya yaitu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan. 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai sumber pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Sekali lagi, menjadikan laut sebagai sumber pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kita lanjut ya anak-anak. Agrikultur adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur biasanya yang dipahami orang sebagai budidaya tanaman seperti bercocok tanam atau pembesaran hewan ternak. Agrikultur juga dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim. Contohnya dalam pengelolaan seperti tempe dan keju. Bisa lanjut anak-anak? Nah, di sini ada 4 faktor yang mendukung ekonomi agrikultur di Indonesia. 1. Lahan pertanian. 2. Keanekaragaman hayati. 3. Tenaga kerja. 4. Pasar atau market. Nah, hambatan yang dihadapi di Indonesia tentang agrikultur. 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Modal kecil. 3. Penggunaan teknologi masih sangat sederhana. 4. Sangat dipengaruhi oleh musim.
Untuk menghadapi hambatan tersebut, di sini satu strateginya eco farming. Eco farming merupakan kegiatan peningkatan sumber budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. 2. Distribusi pupuk secara merata. Di sini pemerintah membutuhkan berapa pupuk yang dibutuhkan oleh petani setiap tahunnya. Jadi pemerintah diharapkan mendata semuanya berapa pupuk yang dibutuhkan oleh petani, sehingga stok penyediaan pupuk itu dapat tersedia selama 1 tahun. 3. Perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak terlepas dari baiknya sistem irigasi. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha untuk memperbaiki dan mengadakan irigasi yang baik agar sumber air untuk pertanian dapat tetap tersedia. Sampai di sini paham anak-anak? Ibu harapkan materi yang Ibu sampaikan